Pihak sekolah juga mulai merasa kok ada perubahan ya dari Ryu gitu. Jadi sering pusing, lemas. Kalau duduk itu nggak seimbang aja, dia nggak bisa menopang badannya, jadi terlihat mau jatuh terus gitu. Nah sampai udah nggak bisa berdiri lah, nggak sanggup untuk jalan. Jadi begitu hasil MRI keluar bahwa tumor itu memang sudah cukup besar untuk ukuran anak kecil ya, sekitar 6 cm. Jadi juga ada efek hidrosefalusnya. Memang opsi yang paling bagus itu adalah harusnya diambil, dan itu malah cenderungan bisa ada kemungkinan bersih. 30 menit setelah operasi anaknya sudah sadar, langsung minta makan. Coba tanya ke dia, coba gerakin kakinya, dan itu bergerak. Coba diangkat. Saya juga kaget sebenarnya. Ini baru berapa jam ya, tapi udah bisa menggerakkan kaki. Itu menurut saya sih udah kuat gitu. Pagi itu dokter Joy visit Sudah mulai normal. ya, sudah beraktivitas. Sebelum dulu operasi bisa bangun, terus juga Kalau jalan jatuh, duduk jatuh, duduk dia pun jatuh. jauh lebih baik sih. Dia bisa jalan ke toilet. Juga terus duduk udah lebih better. Kalau kita sebutnya Dr. Joy, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak kami lah, kita percaya itu aja sih. Udah siap buat sekolah ya Bang? Iya nggak? Ya. Iya. Halo, saya Sandy, dan ini istri saya Tisa, dan ini putra kami Ryu Aditama Novrianda. Jadi awal mula itu kondisinya Desember 2023. Nah itu udah ada gejala pusing, mual, dan muntah. Saat pemeriksaan ke dokter spesialis anak itu terus sempat terdiagnosa sakit mah. Jadi sempat mengalami penurunan berat badan dari Desember sampai Maret itu ya. Tapi setelah naik ke kelas TKB di bulan Juni dan Juli itu pihak sekolah juga mulai merasa kok ada perubahan ya dari Ryu gitu. Jadi sering pusing, lemas, terus nggak bersemangat lah gitu. Dan kalau duduk itu kadang suka miring, nggak seimbang aja, dia nggak bisa menopang badannya, jadi terlihat mau jatuh terus gitu. Nah sampai udah nggak bisa berdiri lah, nggak sanggup untuk jalan. Bilangnya ngeluhnya udah mau jalan tapi nggak bisa bangun gitu. Baru akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi untuk diperiksa lebih lanjut. Di situ baru memang periksa, mungkin ada dokter mengajukan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu, untuk MRI. Jadi begitu hasil MRI keluar, dijelasin oleh dokter anak bahwa tumor itu memang sudah cukup besar untuk ukuran anak kecil ya, sekitar 6 cm. Karena tumornya jadi juga ada efek hidrosefalusnya. Selanjutnya juga dijelaskan oleh dokter itu bahwa memang hidrosefalusnya itu efek dari tumor itu menutup jalur untuk cairan yang di otak lah. Di awal waktu saya diinfokan diagnosa anak saya, yang saya dapat itu fasilitas dulu kan, nomor fasilitas, kelengkapan sama tim dokternya. Nah yang saya tahu kan di beberapa rumah sakit khusus cancer di Indonesia itu ada, tapi karena saya yang sudah pernah lihat langsung fasilitasnya juga, kelengkapannya, kesiapannya yang menurut saya buat keluarga saya ini yang paling tepat ya memang di situ. Nah juga kami mencari tahu bagaimana sih treatment untuk tumor seperti anak saya ini. Kan kami ke radioterapi ya, kebetulan itu juga Prof Tati yang ada di sini menjelaskan bahwa kalau ukuran sebesar ini tuh nggak bisa di radioterapi. Memang opsi yang paling bagus itu adalah harusnya diambil, dan itu malah cenderungan bisa ada kemungkinan bersih. Dokter juga menjelaskan kondisi yang paling bagus itu pada saat dia fit. Jangan sampai nanti datangnya tunggu dia sudah collapse atau apa. Kalau kondisi seperti ini yang kami tahu ya, itu memang kita balapan dengan waktu. Jadi memang dokter Joy menjelaskan bagaimana teknik operasinya nantinya akan dilakukan. Itu membuat kami ya ada firm lah untuk dioperasi. Kita mulai masuk ruang operasi itu jam 8, sama tim operasinya juga Ada rajin WA. Ini kita mau mulai operasinya ya gitu, seperti itu. Langsung diinfo 11.30 sudah diangkat, dipanggil ke ruang konsultasi, dikasih videonya, dikasih fotonya. Dari situ udah kayak bisa nafas lagi. Jadi kita nggak nanya ini udah sampai mana ya gitu. Kan itu kan yang bikin penasaran kan. Di dalam tuh ada apa, gimana kondisinya gitu kan. Timnya komunikatif sih semua ya.
selesai jam 2. Jam 2 udah ditutup. Udah tutup. 30 menit setelah operasi anaknya sudah sadar. Langsung dipindahkan ke PICU. Langsung minta makan. Dan udah makan. Dan udah makan. Ini kayak agak habis operasi. Secara komunikasi aktif, masih nyambung lah. Coba tanya ke dia, coba gerakin kakinya, dan itu bergerak. Coba diangkat. Saya juga kaget sebenarnya. Ini baru berapa jam ya, tapi udah bisa menggerakkan kaki. Itu menurut saya sih udah kuat gitu. Pagi itu Dr. Joy visit Sudah mulai normal. ya, Sudah mendekati beraktivitas. normal. Sebelum dulu operasi bisa bangun, terus juga Kalau jalan jatuh. duduk jatuh. Duduk Dia pun jatuh. jauh lebih baik sih. Jalan juga, terus duduk udah lebih better. Dia bisa jalan ke toilet. Udah bisa request makanan. Macam-macam udah mau ya. Iya. Iya. Udah siap buat sekolah ya Bang? Iya. Jadi tumor otak pada anak ini berlokasi di otak kecil di bagian belakang kepala. Jadi lokasinya betul-betul di bagian belakang bawah sini. Dan kalau kita lihat ini adalah otak besar. Ini adalah otak kecil. Jadi lokasinya di bawah sini. Dan ini adalah batang otak. Jadi lokasi tumor itu sangat dekat sekali dengan batang otak dan sudah menyebabkan penekanan dan pergeseran batang otak. Sehingga untuk mencapai area ini, tindakan operasi yang dilakukan adalah melalui bagian belakang agar kita bisa mencapai akses yang cukup untuk bisa mengangkat tumor ini. Kalau kita lihat dari potongan sagital ini adalah tumor. Jadi hampir seluruh otak kecil bagian kirinya ini terisi oleh tumor otak. Dan kalau kita lihat, ini akan menyebabkan penekanan batang otak yang berbahaya. Bisa mengganggu kesadaran. Tumor ini ukurannya lebih kurang 5,7 kali 5,6 cm. Jadi kita menggunakan teknik microsurgical approach untuk bisa melakukan akses dan pembukaan yang minimal. Karena kebetulan sudah ada luka sebelumnya, jadi kita hanya mengikuti luka sebelumnya tanpa membuat luka baru. Kita maksimalkan dengan penggunaan teknik mikroskopik. Jadi pasien ini selama perjalanan operasinya itu sangat lancar sekali, jadi tidak ada permasalahan berarti. Dan kira-kira ya tumor terangkat 90-95% lebih kurang. Karena ya ada bagian-bagian tumor yang menempel pada struktur penting otak yang mungkin akan sangat berbahaya karena kita harus menyelamatkan fungsi otak. Kalau kita melihat bahwa ini adalah gambaran tumor otak, mural nodulnya dengan kistanya, ya, yang menyebabkan penekanan pada batang otak dan penyempitan pada ventricle 4. Kita bisa melihat struktur otak kecilnya tidak kelihatan dengan baik. Nah, pasca operasi setelah tumor ini terangkat, ini kosong, ini otak-otak kecil cerebellum sudah mulai terisi, batang otak sudah kembali pada posisi dan ventricle 4 pun juga sudah kembali pada posisinya. Pasca operasi, itu pasien langsung sadar, langsung bangun, dan bahkan beberapa jam setelahnya bisa langsung makan dan bisa beraktivitas. Nah, hari pertama pasca operasi, kita lakukan tes untuk pasiennya bangun dan berdiri, dan ya syukurlah keseimbangannya relatif sudah perbaikan secara signifikan. Pasien bisa berdiri dengan baik dan bisa melakukan beberapa aktivitas pemeriksaan neurologis dengan baik, dan pasien sudah bisa kita pulangkan lebih kurang hari ketiga pasca operasi. Sangat-sangat puas dalam artian komunikasi, terus juga penjelasan bagaimana psikis keluarga pasien. Kalau orang tuanya juga yakin kan tentunya juga pasien ya secara nggak langsung juga mentalnya juga siap gitu ya. Di situ yang pada saat kami konsul, dokter ini udah punya plan, sudah yakin dan sudah dengan strateginya. Dan bagi saya seperti dokternya udah sering nih. Jadi karena seperti itu jadi ya kita juga tenang gitu. Jadi kan sebelumnya juga kita yang sempat bilang kita pernah searching tentang Dr. Joy, terus beliau juga sempat menangani beberapa case yang ada di otak. Kalau kita sebutnya Dr. Joy itu apa? Perpanjangan tangan Tuhan untuk
menolong anak kami lah, kita percaya itu aja sih. Sama ada satu statement dokter juga yang bilang gini, mau diambil atau tidak, resiko itu kan ada gitu. Nggak usah takut untuk operasi ini, kita tetap ikhtiar, selanjutnya kita serahkan sama Tuhan, seperti itu. Inilah one of the best lah ya. Kayak bekerjanya benar-benar dari hati gitu. Dari Jadi hati nyampe ke hati kita juga Iya, gitu. dan profesionalismenya tinggi. Iya. Ya kalau dari saya, kalau ada orang tua yang seperti kami, anaknya, yang pertama itu ya kita harus tetap ngambil positive thinking. Dokter Jo itu menyampaikan ini tuh rezeki dari Tuhan, Kita tuh pilihan. pilihan. Sebelumnya memang kami mikir kenapa sih harus kami, pasti Iya. ada pemikiran seperti itu, kenapa sih harus anak saya. Dari situlah kalau saya berpikir ya memang kita harus switch sih, pikiran kita harus jadi positif, karena kita pikir positif semuanya insya Allah jalannya akan lebih lancar gitu ya. Kita harus yakin, cuman memang edukasi itu kan penting, kita juga harus mencari tahu informasi-informasi yang ada sampai kita yakin yang kita ambil. Ya pasti kan pilihan ada banyak ya, kenapa harus dokter ini, kenapa harus rumah sakit ini, ya kita di situ yang firmnya di situ ya, karena kalau bagi kami penyakit seperti ini adalah kita concernnya adalah waktu, apalagi ketika tumor itu sudah mendorong sampai mendekat dengan batang otak. Jadi ya kita ada waktu, kalau kita berpikir terlalu banyak waktunya sudah habis, nanti terlambat gitu. Jadi memang cepat dan tepat gitu.